Sara mo na yan! A few moments later. Ride and watch hentai all the time with my soul is tormented by succubus. Calling sis, pencil dripping from the way I spit. Fell in love with this. Sis got music, now she in my A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emri Dos Santosa. Saya dari kelas manajemen 22B dengan NPM 22411087. Saya di sini ingin sedikit menjelaskan tentang pasar modal. Pengertian pasar modal. Pasar modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek. Perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Sementara menurut Brad Slade, pasar modal bertindak sebagai penghubung antara para investor dengan perusahaan maupun instansi pemerintah. Melalui perdagangan instrumen melalui jangka panjang seperti obligasi saham dan lainnya. Pasar modal merupakan pasar untuk berbagi instrumen keuangan jangka panjang yang biasa diperjualbelikan, baik dalam bentuk hutang maupun modal sendiri, baik yang diterbitkan oleh pemerintah, public undertakings maupun perusahaan swasta. Selanjutnya, sejarah pasar modal. Menurut buku Effect and Hate yang dikeluarkan Fahrenheit for the Effect and Handle pada tahun 1939. Transaksi efek telah berlangsung sejak 1880, namun dilakukan tanpa organisasi resmi sehingga catatan tentang transaksi tersebut tidak lengkap. Pada tahun 1878 terbentuk perusahaan untuk perdagangan komoditas dan sekuritas, yakni Dunlop dan Co. Cikal bakal PT Perdanas. Baru pada tahun 1912, tepatnya tanggal 14 Desember, Amsterdamse Efek Beenhorst membuka cabang bursa efek untuk pertama kalinya di Indonesia yang bertepatan di Batavia, Jakarta. Pasar modal ini merupakan yang tertua keempat untuk tingkat Asia setelah Bombay, Hong Kong, dan juga Tokyo. Awal mula kenapa pihak pemerintah Belanda mendirikan bursa efek di Batavia ini karena pada awal abad 19 tersebut berbagai perkebunan sedang dibangun secara besar-besaran. Agar proses pembangunan bisa berjalan dengan baik, maka pemerintah kolonial Belanda tentu saja membutuhkan modal. Nah, salah satu sumber modal yang digunakan saat itu adalah tabungan dari orang-orang Eropa. Dan juga Belanda yang mempunyai penghasilan di atas rata-rata. Atas dasar itulah pada tanggal 14 Desember 1912 tersebut resmi berdiri di pasar yang satu ini dengan nama Fahrenheit for the Effect and Handle. Jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah Asosiasi Perdagangan Efek. Pasar ini terletak di Batavia, Jakarta dengan efek yang diperjualbelikan berupa saham dan juga obligasi. Selanjutnya, fungsi pasar modal.
Pasar modal sebagai sarana penambahan modal bagi usaha. Perusahaan dapat memperoleh dana dengan cara menjual saham ke pasar modal. Saham-saham ini akan dibeli oleh masyarakat umum, perusahaan-perusahaan lain, lembaga atau oleh pemerintah. Yang pertama itu pasar modal sebagai sarana pemerataan pendapat setelah jangka waktu tertentu. Saham-saham yang telah dibeli akan memberikan dividen atau bagian dari keuntungan perusahaan kepada para pembelinya atau pemiliknya. Oleh karena itu, penjualan saham melalui pasar modal dapat dianggap sebagai sarana pemerataan pendapat. Yang kedua, pasar modal sebagai sarana peningkatan kapasitas produksi dengan adanya tambahan modal yang diperoleh dari pasar modal. Maka produktivitas perusahaan akan meningkat. Yang ketiga, pasar modal sebagai sarana penciptaan tenaga kerja. Keberadaan pasar modal dapat mendorong muncul dan berkembangnya industri lain yang berdampak pada terciptanya lapangan kerja baru. Yang keempat, pasar modal sebagai sarana peningkatan pendapat negara. Setiap dividen yang dibagikan kepada para pemegang saham akan dikenakan pajak oleh pemerintahnya. Adanya tambahan pemasukan melalui pajak ini akan meningkatkan pendapatan negara. Dan yang kelima itu pasar modal sebagai indikator perekonomian negara. Aktivitas dan volume penjualan atau pembelian di pasar modal yang semakin meningkat atau padat memberi indikasi bahwa aktivitas bisnis berbagai perusahaan berjalan dengan baik. Begitu pula sebaliknya. Selanjutnya, instrumen investasi pasar modal. Saham merupakan surat berharga yang menjadi bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan. Investor yang dimiliki saham di sebuah perusahaan berhak untuk mendapatkan dividen atau pembagian laba. Reksadana dikenal sebagai instrumen investasi yang menjadi wadah untuk pengumpulan serta pengolahan dana beberapa investor. Dana tersebut kemudian dikelola manajer investasi menjadi berbagai instrumen, seperti pasar uang, obligasi, saham, atau efek lainnya. Surat utang atau obligasi. Kamu juga bisa mendapatkan surat berharga berupa obligasi di pasar modal. Kepemilikan surat utang dapat dipindah tangankan dan pemegangnya memiliki hak untuk memperoleh bunga serta pelunasan utang pada jangka yang telah ditentukan. Selanjutnya, Exchange Traded Fund atau ETF. Surat berharga yang satu ini sebenarnya memiliki kemiripan dengan reksadana. Sama-sama dikumpulkan secara kolektif, hanya saja EFT bisa diperdagangkan oleh bursa efek layaknya saham. Derivatif selanjutnya ada pula surat berharga dalam bentuk derivatif. Surat berharga ini dikenal sebagai bentuk turunan dari saham. Terdapat dua jenis derivatif yang bisa kamu temukan di pasar modal Indonesia, yaitu warrant dan right. Pasar modal memiliki manfaat bagi emiten atau pihak yang melakukan penawaran umum, yaitu penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam peraturan undang-undang yang berlaku maupun untuk para investor. Selanjutnya, manfaat pasar modal untuk emiten. Jumlah dana yang dapat dihimpun berjumlah besar. Yang pertama, dana tersebut dapat terima sekaligus pada saat pasar perdana selesai. Yang kedua, tidak ada covenant sehingga manajemen dapat lebih bebas dalam pengolahan dana atau perusahaan. Yang ketiga, solvabilitas perusahaan tinggi sehingga memperbaiki citra perusahaan.
Yang keempat, ketergantungan emiten terhadap bank menjadi lebih kecil. Yang selanjutnya, manfaat pasar modal untuk investor. Yang pertama, nilai investasi berkembang mengikuti pertumbuhan ekonomi. Peningkatan tersebut tercermin pada peningkatannya harga saham yang mencapai capital gain dan memperoleh dividen bagi mereka yang memiliki atau memegang saham dan juga bunga yang mengambang bagi penggenggam obligasi. Dapat sekaligus melakukan investasi dalam beberapa instrumen yang mengurangi resiko. Selanjutnya, obligasi sebagai produk investasi menguntungkan. Jika Anda baru memiliki niat untuk melakukan investasi, mungkin Anda bisa mempertimbangkan obligasi sebagai produk investasi terbaik. Memang, obligasi tidak memiliki popularitas seperti saham sebagai produk investasi. Namun, obligasi bisa jadi pintu masuk Anda dalam mulai berinvestasi yang dapat menambah penghasilan Anda semasa masih produktif bekerja. Sebagai pengenalan, obligasi merupakan sebuah produk investasi yang dapat ditemukan di pasar modal. Obligasi tersebut berupa surat pernyataan utang yang diterbitkan oleh pihak terkait, biasanya datang dari pemerintah atau korporasi. Namun bisa juga diterbitkan oleh perseorangan. Obligasi sebagai produk investasi terbaik ini juga bisa diaplikasikan untuk jenis investasi jangka panjang maupun jangka pendek. Karena biasanya memiliki waktu jatuh tempo mulai dari 1 tahun hingga 10 tahun. Oke, segitu saja yang bisa saya jelaskan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.